Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Prastika Dewi dari SMP Negeri 1 Patean. Kali ini aku mau bacain cerita nih. Judulnya Rumahku Sekolahku. Dengerin ya. Kring, kring, kring. Bunyi gawaiku membuyarkan lamunanku. Dalam sekejap, duniaku berubah pilu. Tugas lagi. Apa sih yang salah dengan dunia ini? Kataku sambil menggerutu. Kring, kring, kring. Sekali lagi gawaiku berdering. Apalagi ini? Kuotaku sudah menipis. Bagaimana caranya aku mendapat uang untuk membeli kuota? Lagi dan lagi. Pikirku sambil menghela nafas. Gadis, sini nak, bantulah ibumu ini sebentar. Terdengar suara dari belakang rumah. Ternyata ibuku sedang membuat pisang goreng untuk dijajakan siang ini. Ibuku memang wanita super. Setelah sepeninggal bapak beberapa tahun silam, ibuku tidak pernah berhenti memutar otak demi memenuhi kebutuhan keluarga kami. Segala macam pekerjaan ibu lakukan. Sehari tak cukup hanya 1-2 pekerjaan yang dilakoninya. Aku sering merasa risau ketika harus minta uang lebih untuk kuota belajarku. Bu, apa ibu tak lelah? Bukankah tadi ibu baru saja selesai menyetrika baju milik Mak Ijah? Tanyaku. Tidak ada hidup yang tidak melelahkan selama kita masih diberikan umur. Kita memang harus lelah untuk merasakan nikmatnya istirahat. Jawab ibu singkat. Dengan ragu-ragu, aku mulai membicarakan tentang kuota kepada ibu. Mau gimana lagi? Aku ceroboh, tidak mengecek pulsaku terlebih dahulu sebelum kegiatan daring dimulai. Satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah minta uang kepada ibuku tersayang. Bu, pagi ini aku harus belajar daring dengan Pak Guru. Tetapi pulsaku hanya sedikit. Kira-kira ada tidak pekerjaan yang bisa aku kerjakan sembari menunggu sekolah normal kembali? Tanyaku dengan sangat halus. Tugas siswa itu belajar, bukan bekerja. Apa kamu sudah tidak sabar memasuki dunia kerja? Paling tidak, kamu harus menyiapkan bekal sebelum memulai dunia yang baru. Belajar dan bekerja itu adalah 2 hal berbeda yang belum kamu pahami di usia ini. Apa kamu yakin bisa membagi kegiatanmu tanpa berbelot ke satu arah yang menggiurkan karena telah mendapat upah? Tegas ibuku sambil menyiapkan minyak panas di wajan. Lalu, bagaimana aku sekarang, Bu? Aku kesulitan untuk membeli kuota karena kuotaku seperti kereta ekspres saja. Cepat sekali berlalunya. Jawabku. Tanpa berlama-lama, Bu menjulurkan kedua tangannya. Ini, beli yang paling murah saja dulu. Bergegaslah dan ikuti pelajaranmu pagi ini, kata ibu. Pukul 8 pagi, aku sudah bersenandung di teras rumah dengan beberapa buku pelajaran yang aku siapkan untuk Zoom meeting bersama Pak Guru dan kawan-kawanku. Aku mengikutinya menggunakan gawai sederhanaku. Pagi ini, Pak Guru menjelaskan tentang tata cara membuat teks prosedur. Beliau meminta kami untuk bereksperimen sesuai dengan diri kami masing-masing. Waktu berlalu begitu cepat ya. Tanpa sadar, seseorang menepuk punggungku dengan lembut. Dis, sudah selesai.
Sebagai ganti uang kotamu, siang ini tolong kamu keliling kampung ya, menggantikan ibu untuk berjualan pisang goreng. Ibu harus ke kebun kopi milik Pak Haji Ahmad. Ibu percayakan daganganmu ini padamu. Ibu berkata dengan yakin, seolah aku dapat menjajakannya sampai habis ludes terjual. Tapi Bu, aku masih berpikir untuk membuat tugas dari Pak Guru, jawabku. Seketika aku mendapat ide brilian. Aku pegang tangan ibuku erat-erat dengan penuh keyakinan dan mulai meyakinkan dengan hati-hati. Bu, sebenarnya apa sih resep pisang goreng buatan ibu ini? Setiap hari pisang goreng ini selalu laku tak tersisa. Maukah ibu mengajariku untuk membuatnya? Kedipan mataku yang cemerlang. Kedipan mataku yang cemerlang mulai meluluhkan hati ibu. Sedikit demi sedikit, kuubah ekspresi wajahku menjadi lebih meyakinkan dan manis. Dan alhasil, nanti aku ajari setelah pulang dari kebun Pak Haji Ahmad, jawab ibu singkat. Dengan hari riang, aku mulai melangkah kaki menjajakan pisang goreng ajaib milik ibuku. Tentu saja aku masih menjaga jarak aman karena ini masih pandemi. Gorengan, pisang goreng enak lezat mengenyangkan loh. Ayo dibeli Pak, Bu, cuma 500-an kok. Teriakku untuk menarik keberuntungan siang ini. Tak lama berselang, langkahku terhenti sejenak. Kedua mataku jauh melemparkan pandangannya. Kuhela nafas panjang dan kemudian berjalan cepat. Sekolahku, kawan-kawanku, lapangan basketku, kantinku dan ceritaku, seruku dalam hati. Senja mulai tampak. Ibu tak kunjung datang. Aku berjalan ke sana kemari. Aku terlalu resah untuk menunggu lama. Sesekali aku mulai menengok jam dinding yang terparkir di dekat jendela. Satu persatu kunyalakan lampu di setiap ruang rumahku. Tiba-tiba, krek, pintu terbuka perlahan. Ibu muncul dengan wajah letih. Aku hanya terdiam dan tak mampu mengutarakan maksud hatiku. Kutundukkan kepala dan mulai merebahkan tubuhku. Mungkin aku mengantuk. Besok sajalah buat tugasnya. Aku meyakinkan diri dalam hati. Ketika aku mulai memejamkan kedua mataku, Dis, ayo ibu ajari membuat pisang goreng lezat ala ibu. Malam itu, aku mulai yakin bahwa di titik ini, aku tidak pernah lagi berpikir untuk menyerah. Karena aku sudah melihat betapa tangguh ibuku. Aku melewati hari-hari sulit saat masa pandemi dengan belajar online di rumah. Tapi, hal itu tidak membuatku jatuh hingga tak bangun lagi. Inilah ceritaku. Aku harap pandemi ini segera usai dan kita bisa bertemu kembali di sekolah dengan keadaan sehat serta bahagia untuk mencapai cita-cita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.